Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kerajaan Allah SWT, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul malam ini di ruangan Zoom meeting. Sebelumnya yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Kesker PAK, Ibu Fitriani, SKM MK3. Baiklah, langsung saja. Kami dari Kelompok 4 akan menampilkan hasil turun lapangan kami mengenai studi kasus mengenai pengelolaan kesehatan kerja dan juga penyakit akibat kerja di rumah makan Padang, yaitu kami telah melakukan observasi di rumah makan Lamun Ombak, cabang Khatib Sulaiman. Boleh next slide? Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4, di mana di sini ada saya sendiri, Alisa Friatullah, ada Anora Febrianti, Aisyah Farini, Farida Rahmilo Fenzi, Jovan Kadwiesha, Merisma Yulianti, dan juga Nesa Metri Miranda. Next. Baik, langsung saja untuk pendahuluan itu akan dipaparkan oleh Nesa Metri Miranda. Kepada Nesa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pertama itu latar belakang dari pemilihan tempat kerja sebagai studi kasusnya, itu kami memilih rumah makan. Nah, sebagaimana yang kita semua sudah tahu, rumah makan itu kan berkembang dengan pesat di Indonesia. Nah, salah satunya itu adalah rumah makan Padang. Nah, rumah makan Padang ini kalau misalnya dibandingkan dengan tempat-tempat kerja lain, mungkin memang risikonya tidak sebanding, tidak sebesar contohnya di pabrik. Tapi karena interaksi antara pekerja dan pelanggan itu berlangsung secara intensif. Jadi ketika seorang pekerja itu memiliki gangguan kesehatan, misalnya penyakit, itu bisa memberikan paparan atau mengkontaminasi baik itu dari makanan yang dihidangkan atau disajikan ataupun kepada pelanggan, sehingga tempat kerja atau rumah makan ini tetap memerlukan manajemen kesehatan kerja sebagai kunci untuk meminimalkan risiko kesehatan di rumah makannya, serta dia diperlukan untuk lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan juga kualitas pelayanan kepada konsumen. Untuk tujuan umumnya yaitu untuk mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja serta faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja di rumah makan Lamun Ombak, dan tujuan khususnya itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesehatan keselamatan kerja, penyakit akibat kerja, dan bagaimana kesehatan kerja itu di rumah makan, serta penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di suatu rumah makan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Nesa. Selanjutnya itu pengertian mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja sendiri merupakan suatu tindakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja sehingga dapat mencegah terjadinya PHK maupun kecelakaan kerja. Nah, kesehatan kerja sendiri ini merupakan tindakan untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada pekerja dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diderita oleh pekerja. Nah, adapun faktor risiko kesehatan kerja dapat dari periode waktu bekerja yang melebihi batas yang ditentukan, lingkungan kerja yang tidak aman, dan dapat menyebabkan stres pada pekerja, serta gangguan-gangguan fisik yang ada di lingkungan kerja. Nah, keselamatan kerja sendiri merupakan tindakan yang dilakukan untuk melindungi pekerja dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja. Next slide. Selanjutnya yaitu penyakit akibat kerja atau PAK. PAK ini merupakan penyakit yang terjadi akibat lingkungan kerja yang tidak aman. Nah, mulai dari pekerjaan yang dilakukan, bahan dan alat kerja, hingga lingkungan sosialnya. Nah, PAK juga didefinisikan sebagai gangguan kesehatan, baik itu fisik maupun psikologi, yang ditimbulkan atau diperparah oleh kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Adapun penyebab PAK ini ada 5, yaitu dari fisik, itu bisa berasal dari bising, radiasi, maupun suhu. Yang kedua itu dari kimia, bisa berasal dari uap, gas, maupun larutan. Dan biologi, yaitu bisa berasal dari bakteri, virus, jamur. Yang selanjutnya ada ergonomi, bisa berasal dari desain tempat kerja. Dan yang terakhir dari psikososial, yaitu bisa berasal dari stres dan tuntutan kerja. Adapun tips yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya PHK itu dapat dilakukan dengan mengenali risiko pekerjaan, menggunakan APD secara benar dan teratur, dan segera ke akses fasilitas pelayanan kesehatan terdekat jika terjadi PHK. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anora.
Baik, terima kasih kepada Aisyah. Selanjutnya kita masuk kepada kesehatan kerja di rumah makan. Nah, di sini kebersihan, higienitas pekerja, peralatan, dan lingkungan kerja merupakan faktor utama dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, rumah makan harus dapat mengendalikan risiko kecelakaan kerja dengan menyusun SOP, menyediakan APD bagi para pekerja, serta meningkatkan keterampilan pekerja melalui pelatihan K3. Next. Selanjutnya yaitu ada penyakit akibat kerja di rumah makan. Nah, di sini penyakit akibat kerja di rumah makan dapat diakibatkan oleh paparan kondisi lingkungan kerja, bahan-bahan, serta proses yang dilakukan ketika memasak. Nah, di sini ada beberapa contoh penyakit akibat kerja yang umum terjadi di rumah makan. Yang pertama ada dermatitis kontak atau penyakit kulit. Nah, ini dapat disebabkan oleh kontak dengan bahan iritan atau alergen seperti deterjen, pembersih, atau bahan makanan tertentu. Yang kedua ada gangguan pernafasan. Dapat diakibatkan karena menghirup asap makanan, uap dari bahan kimia pembersih, atau dari partikel makanan. Yang ketiga ada gangguan muskuloskeletal. Nah, contohnya di sini bisa nyeri punggung dan leher akibat mengangkat barang berat atau berdiri dalam waktu yang lama. Yang keempat ada gangguan pendengaran diakibatkan oleh paparan kebisingan yang berlebihan dari peralatan dapur dan lingkungan kerja yang bising. Yang kelima ada gangguan mata akibat uap panas, asap makanan, atau bahan kimia tertentu. Dan yang terakhir ada gangguan pencernaan. Nah, diakibatkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri, virus, atau bahan kimia lainnya. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada kecelakaan kerja di rumah makan. Nah, kecelakaan kerja ini dapat mengakibatkan kerugian bagi para pekerja maupun perusahaan atau restoran. Nah, di sini ada beberapa bentuk kecelakaan kerja di rumah makan yang umumnya. Yang pertama ada luka bakar yang diakibatkan oleh terkena dari kompor, minyak panas, atau air yang mendidih saat memasak. Yang kedua ada cedera akibat benda tajam, dapat dari penggunaan pisau atau alat pemotong lainnya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya luka sayatan atau tusukan. Yang ketiga tergelincir dan terjatuh akibat lantai licin. Yang keempat ada cedera ergonomis. Nah, biasanya karena mengangkat benda berat atau posisi kerja yang salah. Dan yang kelima ada kejatuhan barang. Di sini diakibatkan oleh barang yang jatuh dari rak penyimpanan. Dan yang keenam ada kebakaran. Biasanya dikarenakan meninggalkan kompor yang menyala tanpa pengawasan ataupun akibat konslet listrik. Next. Nah, di sini ada beberapa upaya untuk mencegah penyakit akibat kerja di rumah makan. Yang pertama yaitu ada pelatihan dan edukasi. Yang kedua penggunaan APD seperti masker, sarung tangan, dan lain-lain. Yang ketiga pengolahan lingkungan kerja seperti menyediakan penerangan yang memadai di seluruh area kerja untuk mencegah kecelakaan kerja. Yang keempat ada prosedur dan kebijakan kerja seperti teknik yang benar untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau cedera muskuloskeletal, menggunakan bahan kimia pembersih sesuai dengan instruksi, dan lain-lain. Yang kelima ada pemantauan dan evaluasi kesehatan. Nah, ini gunanya untuk mendeteksi dini penyakit akibat kerja pada karyawan. Dan yang keenam ada penyediaan fasilitas yang mendukung seperti fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan selanjutnya. Oke, baiklah. Selanjutnya untuk hasil yang kami dapatkan setelah melakukan tinjauan ke rumah makan Lamun Ombak. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan rumah makan yang satu ini? Rumah makan Lamun Ombak. Yang mana rumah makan ini sudah sangat terkenal bahkan di kalangan artis dan juga para petinggi hingga ke Menteri Pariwisataan dan juga Presiden. Nah, untuk perlu diketahui bahwasanya rumah makan ini sudah berdiri sejak tahun 1970 di Kota Pariaman awalnya. Kemudian, rumah makan Monombak ini berdiri lagi di Kota Padang itu pada tahun 1986 itu di cabang Ulakarang. Kemudian untuk rumah makan yang kami kunjungi ini adalah cabang Ketip Sulaiman yang sudah berdiri lebih kurang 14 tahun. Next.
Nah, kalau kita lihat dari moto rumah makan ini, rumah makan Lamun Ombak ini memang sangat mengutamakan servis dan juga pelayanan dan tidak lupa menjunjung tinggi akidah Islam karena rumah makan ini kan berada di Kota Padang, Sumatera Barat yang memang masih kental nilai religiusnya. Kemudian untuk jam operasional, khususnya untuk cabang Ketip Sulaiman itu dia buka pukul 10 sampai dengan 10 pagi sampai dengan 10 malam. Kemudian untuk cabang rumah makan Lamun Ombak Pulau Karang itu mereka bukanya 24 jam. Untuk jumlah pekerja, itu totalnya ada 75 orang, terdiri dari pekerja buruh dan juga pekerja tetap, termasuk di sana ada staff-staff kitchen-nya. Jadi 75 orang ini total dari semuanya ada pekerja administrasinya, kemudian staff kitchen-nya, dan juga pramusajinya, sampai ke satpam-satpamnya. Next. Nah, Rumah Makan Lamun Ombak ini juga sudah memiliki banyak sekali penghargaan. Salah satunya yaitu ada mendapatkan restoran Padang terbaik di Indonesia, kemudian mendapatkan penghargaan rumah makan terbaik yang diadakan oleh Universitas Andalas, kemudian juga mendapatkan nominasi restoran halal terbaik dari Kementerian Pariwisata pada tahun 2016. Next. Nah, untuk fasilitas yang ada di Rumah Makan Lamun Ombak ini tergolong sangat lengkap, mulai dari lahan parkir yang sangat luas, kemudian servis meja makan dan kursinya yang tergolong banyak. Kemudian ada juga ruang makan VIP, ada juga ruang makan yang berbentuk lesehan, jadi pengunjungnya bisa lebih santai. Kemudian ada minimarketnya juga, kemudian dilengkapi dengan ATM, ada toilet dan juga musola yang pastinya berukuran besar, bersih dan juga terawat. Next. Nah, untuk rumah makan Lamun Ombak ini dipimpin oleh owner sampai ke bawah-bawahnya itu ada penyaji dan juga office boy-nya. Next. Nah, untuk secara umum pengelolaan kesehatan dan penyakit akibat kerja di rumah makan Lamun Ombak ini ada pada pengelolaan pekerja dan juga pengelolaan kesehatan pekerjanya. Nah, perlu diketahui bahwasannya di rumah makan Lamun Ombak ini dibagi menjadi dua shift. Yang pertama itu shift 1 dari pukul 7 sampai dengan pukul 3 sore. Kemudian untuk shift 2 itu mulai dari pukul 3 sore sampai dengan pukul 10 malam ketika rumah makan sudah tutup. Kemudian perlu diketahui juga bahwasanya owner dari Rumah Makan Lamun Ombak itu sudah memfasilitasi seluruh pekerjaannya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, eh, dari pihak rumah makan juga sudah bekerja sama dengan Puskesmas Pulau Karang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan para pekerjanya secara rutin yang dilakukan 1 kali 6 bulan. Nah, biasanya dilakukan pengecekan darah, kemudian pengecekan kesehatan yang lainnya. Nah, ketika misalnya terjadi satu kecelakaan di rumah makan Lamun Ombak, maka para pekerjanya itu akan dirujuk ke Puskesmas Sulakarang sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan mengenai pengelolaan kesehatan dan penyakit akibat kerja di Rumah Makan Lamun Ombak ini. Selain dari pengelolaan kesehatan di rumah makan ini mengenai shift kerja, kemudian pengelolaan kesehatannya, jadi pihak Lamun Ombak ini juga telah memberikan pelatihan kepada pekerja terkait sanitasi dan safety makanan. Kemudian adapun pengalaman di rumah makan ini juga melakukan pelatihan dari Dinas Ketenagakerjaan setempat, bahkan akan dikeluarkan sertifikatnya. Kemudian terdapat APAR di rumah makan ini, sehingga kita wawancara kepada ownernya langsung bahwa pekerja tersebut apakah bisa menggunakan APAR ini, dan benar para pekerja ini telah diberikan pelatihan dasar mengenai kebakaran dari pemadam kebakaran, sehingga pegawai sudah terlatih menggunakan APAR. Nah, setiap bulan pun ada pihak Puskesmas Ulakara, mungkin program dari Puskesmas itu sendiri untuk melakukan pengecekan sanitasi di rumah makan Lamun Ombak. Next.
Nah, selanjutnya terkait masalah kesehatan, kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang pernah terjadi di rumah makan Mbak ini, hasil wawancara langsung dari ownernya sendiri, bahwa kebetulan dalam tahun ini cukup jarang terjadi masalah kesehatan pada pekerja di rumah makan Lampung Ombak. Nah, mungkin kita survei pada bulan Mei ini, eh, belum ada data bahwa adanya kecelakaan kerja di rumah makan Lamun Ombak. Nah, tetapi biasanya hanya terjadi seperti demam pada pekerja, demam biasa saja pada karyawan atau staf lainnya. Selain itu, kecelakaan yang ringan pada area dapur bisa juga terjadi disebabkan karena kelalaian pekerja itu sendiri, seperti luka sayatan, luka bakar ringan, dan tergores akibat pecahan kaca. Namun, ownernya pun sendiri sharing juga terkait kecelakaan kerja yang pernah terjadi, seperti terpeleset, terjatuh yang bisa diatasi oleh karyawan itu sendiri. Eh, Kemudian owner juga pernah menceritakan bahwa adanya karyawan yang saat mau pergi ke rumah makan itu mengalami kecelakaan di jalan, namun pihak dari rumah makan itu memberikan hari libur dan untuk gaji tetap dijalankan. Selain itu, dari masalah kesehatan dan kecelakaan yang cukup jarang terjadi ini disebabkan karena mungkin bekerjanya tuh tiap hari tanpa libur. Mungkin pengelolaannya ya seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, diberikan shift kerja. Kemudian dalam sistem perusahaan rumah makan Lampun Ombak ini eh, membagi jumlah karyawannya sama dengan tiap shiftnya. Dan dengan sistem tersebut sehingga masalah kesehatan dan kecelakaan bahkan penyakit akibat kerja di Rumah Lamun Ombak ini sendiri mungkin cukup jarang terjadi. Mungkin next. Nah, jika terjadi demam, pekerja dibolehkan untuk izin dan istirahat di rumah. Namun dalam sistem perusahaan rumah makan Lamun Ombak ini eh, tetap menerapkan sistem kerja yaitu shift malam dan shift pagi dan malam dengan membagi jumlah karyawan yang sama rata tiap shiftnya sehingga bisa mengurangi penyakit akibat kerja seperti kelelahan saat bekerja. Next, operator. Yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu analisis masalah. Untuk masalah yang pertama yaitu mengenai risiko kecelakaan kerja di rumah makan Lamun Ombak. Yang mana area dapur ini memiliki banyak potensi bahaya seperti alat yang tajam, juga permukaan panas, serta lantai yang licin, tidak hanya di area dapur, tapi juga di keseluruhan lantai rumah makan. Nah, berdasarkan hasil observasi, hampir tidak ada pekerja yang menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, apron tahan panas, dan sepatu anti-slip. Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa rumah makan Lamun Ombak ini tidak memiliki rekaman atas kejadian kecelakaan kerja. Next. Masalah yang kedua yaitu terkait sistem manajemen K3, yang mana sistem manajemen K3 ini wajib diterapkan oleh seluruh perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki karyawan 100 orang atau lebih, atau karyawan yang kurang dari 100 tapi risiko pekerjaannya tinggi, seperti kebakaran atau ledakan, yang mana ini bisa kita temukan di rumah makan. Nah, rumah makan Lamun Ombak sendiri memiliki 75 orang karyawan, memang kurang dari 100, tapi risiko kecelakaannya tinggi. Risiko pekerjaannya tinggi, tapi rumah makan Lamun Ombak ini belum menerapkan sistem manajemen K3. Selanjutnya, perbandingan antara masalah dengan teori. Nah, yang pertama terkait alat pelindung diri. Ini ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Bab 8 yang dikatakan bahwa menggunakan APD merupakan salah satu hak dan juga kewajiban dari tenaga kerja. Nah, berdasarkan hasil observasi, belum ada pekerja yang menggunakan APD sebagaimana seharusnya.
seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti sarung tangan, apron tahan panas, sepatu anti-slip, masker, dan juga lain-lain. Yang mana sebenarnya penggunaan APD ini dapat berfungsi untuk melindungi pekerja dari berbagai bahaya seperti luka sayat, dari alat-alat yang tajam, juga luka bakar, lalu terpleset di lantai yang basah, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, yaitu menerapkan sistem manajemen K3. Ini terdapat pada PP nomor 50 tahun 2012, yang mana dikatakan bahwa kewajiban penerapan sistem manajemen K3 berlaku bagi perusahaan yang mengerjakan paling sedikit 100 orang atau yang memiliki tingkat potensi bahaya yang tinggi. Nah, Rumah Makan Lamun Ombak belum memiliki menerapkan sistem manajemen K3, padahal ini juga dituangkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 11 tahun 2014 mengenai standar usaha restoran, yang dikatakan bahwa salah satu bentuk pengelolaannya wajib melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana sistem manajemen K3 ini berfungsi untuk memastikan lingkungan kerja aman dan juga sehat bagi semua karyawan. Next. Untuk masalah kecelakaan kerja, ini ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Bab 4, Pasal 8, yang dikatakan bahwa pengurus diwajibkan untuk melaporkan tiap kecelakaan kerja yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Nah, di Rumah Makan Lamun Ombak ini belum ada rekaman kejadian kecelakaan kerja. Nah, kenapa sebuah restoran itu penting untuk memiliki rekaman kecelakaan kerja dan melaporkan kejadiannya? Karena ini untuk memastikan transparansi dan juga akuntabilitas dari perusahaan dalam menangani kecelakaan. Yang pelaporan ini juga penting agar pihak berwenang dapat melakukan investigasi menyeluruh dan juga mengidentifikasi penyebab dari kecelakaan serta memberikan rekomendasi yang sesuai. Nah, berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa untuk masalah kecelakaan kerja di Lamun Ombak ini bentuk yang paling umum adalah terpeleset, namun memang tidak dianggap serius oleh pihak perusahaan. Nah, berdasarkan masalah-masalah tersebut, ada solusi yang kelompok kami berikan kepada Rumah Makan Lamun Ombak. Yang pertama yaitu menyediakan APD untuk para pekerja untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dan juga dilakukan monitoring terhadap kepatuhan dari pekerja dan juga kondisi dari APD. Yang kedua itu menerapkan sistem manajemen K3 untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan. Yang ketiga, memberikan akses pada pekerja untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala. Dan yang terakhir, melakukan pencatatan dan juga pelaporan terhadap semua kecelakaan kerja yang terjadi pada Rumah Makan Lamun Ombak. Oke, baik. Jadi dari hasil pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kelompok tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk aspek kesehatan kerja, penyakit akibat kerja, dan juga kecelakaan kerja, itu bisa dikatakan belum menjadi fokus utama dalam kegiatan pengelolaan di Rumah Makan Lamun Ombak Cabang Khatib Sulaiman ini. Nah, di sini dapat dibacakan kembali beberapa poin penting dari hasil pemaparan tadi, seperti pekerja Lamun Ombak yang berjumlah 75 pekerja yang dibagi atas 2 shift. Kemudian untuk resiko bahayanya, yaitu seperti terdapat alat tajam, juga permukaan benda panas, serta kondisi lantai di dapur yang sering licin. Kemudian untuk Rumah Makan Lamun Ombak itu belum memiliki rekaman kecelakaan kerja dan juga belum menerapkan sistem manajemen K3. Kemudian yang keempat, seluruh pekerja di Rumah Makan Lamun Ombak itu telah difasilitasi jaminan kesehatan berupa BPJS Tenaga Kerjaan dan juga telah difasilitasi dengan pemeriksaan kesehatan rutin 1 kali 6 bulan. Dan juga yang terakhir itu di Rumah Makan Lamun Ombak telah tersedia alat pemadam api ringan, kotak P3K, dan juga peringatan lantai licin di setiap sudut Rumah Makan Lamun Ombak. Boleh next. Oke, baik. Jadi itu tadi hasil pemaparan turun lapangan dari kelompok 4 terhadap Rumah Makan Lamun Ombak Cabang Khatib Sulaiman. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Atas segala kesalahan kami memohon maaf dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.